Selamat sore para pemirsa TVRI Kalbar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Yesika Cukarestu di acara Mimbar Konghucu dengan tema Eksistensi Agama Konghucu dan Kelembagaannya. Pada sore hari ini kita hadirkan di tengah-tengah kita narasumber Dr. Samsul Hidayat MA yang sebagai dosen tetap IAIN Pontianak, doktor ahli di bidang ilmu pendidikan agama, peneliti agama dan budaya Tionghoa Kalimantan Barat. Juga penulis buku agama Konghucu yang diterbitkan Stein Press 2013. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Wei Te Tung Tien. Ita. Bagaimana hari ini sehat? Sehat. Nah, kita hari ini kan membahas tentang agama Konghucu. Ya. Apa sih yang membuat Bapak tertarik dalam mempelajari agama Konghucu? Ya. Sebelumnya kita sampaikan selamat sore untuk pemirsa TVRI di Kalimantan Barat. Kebetulan memang sebagai akademisi yang berbasis ilmu perbandingan agama, jadi saya memiliki tugas untuk banyak mengkaji dan meneliti agama-agama yang ada di dunia termasuk di Indonesia. Nah, salah satu agama yang menjadi kajian kita adalah agama Konghucu karena kebetulan penyebarannya memang sangat luas di Indonesia, sehingga kebetulan lagi mayoritas banyak sekali penduduk Indonesia di Kalimantan Barat ini yang beretnik Tionghoa, sehingga sudah sangat pantas apabila saya sebagai akademisi yang expert atau yang menekuni di bidang perbandingan agama mencoba untuk mengkaji lebih dalam seperti apa agama Konghucu yang ada di dunia ini. Jadi dalam hal ini Bapak pastinya mengenal banyak agama ya, banyak yang dipelajari. Ya, ya begitulah. Ya. Dalam tadi Bapak bilang tesis agama Konghucu di S2 ya. Oke. Nah, apa sih judul penelitian yang Bapak ini? Kebetulan S1 saya di Solo, jurusan perbandingan agama, kemudian saya lanjut S2 di UGM mengambil jurusan yang sama, perbandingan agama, dan tesis saya berhubungan dengan agama Konghucu. Jadi tepatnya judulnya Marginalisasi Sistem Keyakinan di Indonesia, Kasus Hegemoni Negara Terhadap Konghucu. Memang tesis ini saya tulis pada saat ketika agama Konghucu di Indonesia masih mengalami transisi, di mana memang tekanan-tekanan terhadap agama Konghucu terutama oleh kebijakan-kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru itu masih sangat kuat, sehingga ini sangat menginspirasi saya untuk menelaah lebih jauh seperti apa sebenarnya kondisi hak-hak sipil dan keberagamaan umat Konghucu yang ada di Indonesia. Begitu, Mbak. Jadi pada Orde Baru di mana agama Konghucu dikerdilkan ya, sering banyak orang yang mengatakan bahwa ajaran Konghucu bukan agama. Nah, mungkin disebabkan karena kebijakan pemerintah pada zaman itu. Tadi Bapak sudah mengatakannya, dan sekarang sudah dipulihkan kembali seperti sedia kala. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, memang asumsi yang mengatakan bahwa Konghucu itu bukan agama itu lebih pada lebih sebagai pernyataan yang politis ketimbang pernyataan teologis. Karena memang kalau kita kaji lebih dalam tentang syarat-syarat, atau kadang-kadang kan agama ini kan dibuat ketentuannya, misalnya yang disebut agama itu harus begini, harus begitu dan segala macam. Dan ternyata Konghucu itu memenuhi seluruh persyaratan kalau memang itu hendak kita paksakan untuk diterapkan. Misalnya, apakah Konghucu punya Tuhan? Apakah agama Konghucu punya nabi, punya kitab suci, punya umat? Semuanya ada. Sehingga secara teologis sebenarnya agama Konghucu ini layak untuk disebut agama. Cuman karena di Indonesia persoalan politik memang sangat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan termasuk beragama, sehingga agama Konghucu sempat mengalami semacam satu marginalisasi atau pengkerdilan atau peminggiran terutama pada saat Orde
Orde Baru di zaman Soeharto. Kalau begitu, bagaimana dengan pelayanan pemerintah terhadap umat Konghucu, seperti hak-hak sipilnya seperti itu? Ya, pada saat marginalisasi terjadi, otomatis pelayanan terhadap umat Konghucu di Indonesia, termasuk Kalimantan Barat, itu mengalami tekanan yang sangat berat ya. Kita pernah melihat sejarah bagaimana bahkan tempat-tempat ibadah, litang atau kelenteng itu begitu diawasi. Kemudian gerak-gerak masyarakat yang berkumpul, orang-orang Tionghoa yang pada masa itu dianggap berafiliasi dengan komunis dan segala macam, sehingga isunya memang sangat politis pada waktu itu. Akhirnya semua yang berhubungan dengan Tionghoa pada waktu itu dilarang, terutama sejak keluar Perpres tahun 1967 tentang bagaimana eksistensi yang ada di Indonesia dalam hal agama itu, Konghucu itu tidak dimasukkan lagi. Padahal Penpres tahun 65 tentang penodaan agama, sebenarnya Konghucu masih dicantumkan di situ oleh Presiden Soekarno. Namun ketika pada masa Orde Baru, secara politis agama Konghucu di situ tidak termasuk menjadi salah satu agama yang dipeluk oleh umat beragama di Indonesia. Nah, pengkerdilan hak-hak masyarakat agama Konghucu ini terjadi di semua lini. Misalnya dari segi apresiasi pendidikan. Jadi mereka dikekang atau ditahan untuk mengenyam pendidikan agama Konghucu, sehingga banyak sekolah-sekolah yang mengajarkan agama Konghucu itu ditutup pada waktu itu. Bahasa Mandarin saja itu dilarang. Jadi kalau Mbak Yesi ahli Mandarin, dulu mungkin nggak bisa. Karena memang pada waktu itu jangankan agama, bahasa saja itu dilarang untuk dipublish. Kemudian perkawinan, itu pencatatan perkawinan itu dilarang pada masa Orde Baru, sehingga banyak orang Konghucu yang agama umat Konghucu yang tidak bisa mencantumkan atau menikah secara agama Konghucu. Untungnya pada saat ini sudah bisa ya. Nah, yang kita patut bersyukur karena pada tahun 2000-an perpindahan antara Orde Baru ke Orde Reformasi memang sangat memberikan perubahan yang sangat signifikan terhadap kebebasan beragama di Indonesia, sehingga pada era Abdurrahman Wahid, kemudian Megawati, termasuk SBY pada saat ini memang hak-hak sipil termasuk hak beragama bagi umat Konghucu memang sudah dibuka kerannya dengan begitu luas, Mbak Yesi. Nah, Bapak sekarang kan mempelajari agama Konghucu. Sepengetahuan Bapak, sejak kapan ajaran Konghucu masuk ke Indonesia? Baik, Mbak Yesi. Sepengetahuan saya memang kalau etnis Tionghoanya sendiri itu menurut sejarah sudah pernah datang ke Nusantara ini sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Tapi untuk Konghucunya itu diprediksi abad 13. Abad 13 bersamaan dengan pedagang-pedagang Cina yang datang ke Indonesia, Nusantara untuk melakukan segala macam bentuk perdagangan, kemudian bekerjalah intinya kan, akhirnya agama Konghucu sudah mulai masuk di situ. Tapi secara kelembagaan, kemudian tempat ibadah, Konghucu secara nama, kelembagaan, eksistensi itu sudah mulai ada sejak tahun sekitar 1880-an. Karena pada waktu itu sudah berdiri sebuah bonbyo atau tempat ibadah Konghucu pertama di Surabaya. Dan sampai saat ini bonbyo itu, tempat ibadah itu sampai sekarang masih eksis. Itu tahun 1880-an. Jadi bisa dibayangkan bahwa eksistensi agama Konghucu di Indonesia ini memang sudah sangat lama, bahkan sejak kedatangan etnis Cina atau Tionghoa yang ada di belahan dunia ke Nusantara ini. Ya. Sudah lama sekali. Sudah sangat lama. Ya. Ini Bapak mempelajari tentang agama Konghucu. Nah, apa ada larangan gitu? Kan agama Bapak kan berbeda. Nah, ada larangan tidak dalam mempelajari agama yang lain? Ya. Agama Islam, karena kebetulan saya Muslim, memang mengajarkan agar setiap umat itu dapat bersaudara. Seperti juga Konghucu yang mengajarkan bahwa
di 4 penjuru lautan kita semua adalah saudara. Dan itu sangat relevan dengan ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah itu atau Tuhan itu menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kita bisa saling mengenal. Jadi yang dikenal itu bangsanya, sukunya, peradabannya, termasuk agamanya. Sehingga ini sebuah sinyal dan tanda yang jelas bahwa agama kami memang juga mengajarkan bahwa mempelajari agama orang lain bukan menjadi sebuah persoalan dalam kerangka untuk memahami lebih dalam, mengerti lebih jauh seperti apa sebenarnya agama-agama yang ada di sekitar kita. Justru ini menambah pengetahuan kita ya. Betul Mbak Yesi, ya. Nah, ini kita dalam yang Bapak katakan tadi, sepertinya banyak persamaan gitu agama Konghucu dengan Islam. Ya. Kalau bisa tahu apa sih? Kalau kita sudah mempelajari perbandingan agama di bidang Konghucu dan Islam, memang sangat banyak sekali titik-titik temu atau kesepahaman dan beberapa hal yang dapat kita dekatkan ya. Misalnya dalam konsep akidah, dalam konsep ketuhanan, agama Konghucu itu mengatakan bahwa Tuhan itu adalah sesuatu yang kalau dilihat itu tak terlihat, kemudian didengar tak didengar, tak bisa terdengar gitu ya, dan juga tak bisa terjamah, tapi tiada sesuatu yang di dunia ini tanpa Dia. Itu Konghucu katakan dalam kitab suci. Nah, Islam juga sangat jelas mengatakan bahwa Tuhan itu memang, Allah itu adalah satu zat, satu kekuatan yang memang tak bisa dilihat oleh manusia, kemudian juga tidak terdengar gitu ya, tapi juga dirasakan. Seperti Konghucu mengatakan bahwa Tuhan itu bisa dirasakan di sekitar kita, di kanan kita, di kiri kita, di atas kita, Tuhan bisa dirasakan. Seperti itu juga agama Islam mengajarkan bahwa Tuhan pun, Allah pun juga bisa dirasakan di dalam hati manusia. Kemudian misalnya dari segi moralitas, dari segi etika, agama Konghucu, termasuk Konghucu sendiri mengajarkan bahwa dalam salah satu bab di kitab suci dia mengatakan jangan melihat sesuatu yang tidak susila. Jangan mendengar yang tidak susila. Kemudian jangan mengatakan sesuatu yang tidak susila, dan jangan berbuat sesuatu yang tidak susila. Jadi ajaran moralitas Konghucu ini sangat universal, sangat agung, dan itu bisa dipraktekkan oleh umat beragama manapun, karena memang ajaran susila yang diajarkan Konghucu ini memang sangat bermanfaat untuk bagaimana hubungan kita dengan sesama itu terjalin dengan baik. Jadi apapun yang tidak baik itu, yang tidak susila itu, baik perkataan, baik penglihatan, baik perbuatan, itu tidak boleh kita lakukan. Dan kalau mau dibahas di pertemuan ini tentu sangat panjang, banyak sekali yang bisa kita lihat dari ajaran-ajaran Konghucu ini, Mbak Yesi. Ya, sangat banyak persamaannya. Ini sepertinya Bapak sangat mengenal gitu tentang agama Konghucu. Nah, sudah berapa lama Bapak mempelajari tentang ini? Kebetulan ketertarikan saya dengan agama Konghucu ini sebenarnya sejak saya studi S1 ya, di Solo, karena memang basic saya perbandingan agama. Kemudian lingkaran sosial saya, secara sosiologis saya tinggal di Singkawang, jadi asli Singkawang, sehingga kehidupan sosial saya sebagai orang Melayu, kemudian di tengah kehidupan etnis Tionghoa itu sudah sangat umum ya. Kita biasa berlebaran bersama, pada Imlek saya yang main gitu ya, pada lebaran orang Tionghoa yang main. Termasuk kita sudah terbiasa menyaksikan bagaimana ritual-ritual kemudian budaya-budaya Tionghoa di Kalimantan Barat, sehingga secara emosional, secara sosial saya sangat bersahabat, sangat dekat dengan kebudayaan dan agama Tionghoa, sehingga dari situlah saya terobsesi kemudian berpikir bagaimana kalau
budaya dan tradisi Tionghoa termasuk agamanya ini dapat dikaji lebih luas, dapat diteliti lebih dalam, hanya semata dalam rangka supaya terjadi kesepahaman yang tinggi antara kita sebagai warga yang bukan Tionghoa atau yang bukan agama Konghucu, sehingga jangan sampai terjadi kesalahpahaman, kemudian konflik dan lain-lain sebagainya hanya karena keterbatasan pemahaman kita terhadap tradisi dan agama orang lain, Mbak Yesi. Tentunya jika kita mempelajari agama yang lain, dengan itu kita dapat menimbulkan kerukunan, ya Pak ya. Betul sekali, Mbak Yesi. Nah, saya pernah mendengar satu ayat seperti ini, yang dapat diajak belajar bersama belum berarti dapat diajak bersama menempuh jalan suci. Yang dapat diajak menempuh jalan suci belum berarti dapat diajak bersama berteguh. Dan yang dapat diajak berteguh belum berarti dapat terus bersesuaian paham. Ya. Bagaimana menurut Betul. Bapak dengan ayat ini? Ya. Menurut saya bagus sekali. Ya, memang benar. Itu adalah perkataan Konghucu ya. Nabi Konghucu di salah satu kitabnya bahwa beliau mengatakan orang yang bersamaan di jalan suci itu belum tentu bisa diajak bekerja sama. Sedangkan orang yang berbeda, berlainan jalan suci itu belum tentu tidak bisa diajak kerjasama. Mungkin itu juga yang terjadi pada saya sebagai orang luar, outsider gitu ya. Tapi tampaknya belum tentu bertentangan. Jadi bisa saja yang outsider ini bisa bekerja sama dengan agama Konghucu dalam banyak hal. Artinya tentu selain hal-hal yang diatur ya, dalam agama Islam kita diatur hal-hal apa saja yang bisa kita ajak kerjasama, bisa kita sinergikan. Kemudian ada juga hal-hal yang memang tidak perlu untuk kita campur ya. Terima kasih. Apakah mahasiswa Bapak, ini kan Bapak mengajar di Spain ya? Nah, tentunya ada mempelajari tentang agama Konghucu. Apakah mahasiswa Bapak dapat menerima dengan baik? Dan apakah mereka juga tertarik dalam mempelajari agama Konghucu? Ya, salah satu mata kuliah yang kami ajarkan di IAIN Pontianak atau STAIN Pontianak adalah komunikasi lintas agama. Dan itu ada 5 SKS yang kita ajarkan. Tentu saja ini menjadi satu modal yang sangat besar bagi mahasiswa, bekal yang sangat besar bagi mereka untuk berekspansi, mengkaji, mendalami agama-agama orang lain, tidak hanya agama Konghucu, tapi juga Buddha, kemudian Hindu, Katolik, Kristen, dan lain sebagainya. Nah, khusus agama Konghucu, kami secara rutin mendatangi tokoh-tokoh agama Konghucu yang ada di Kalimantan Barat. Misalnya, kita kenal senior kita Pak Insinyur Sakandi Talok, dia mantan Ketua Matakin. Kemudian sekarang Ketua Matakinnya Bapak Sutadi SH. Kita juga banyak melakukan diskusi dan dialog dengan beliau. Kita kenal juga Pak Suryanto. Beliau adalah tokoh agama yang ada di Kalimantan Barat. Bertahun-tahun kita bersilaturahmi, berhubungan, berdiskusi. Jadi mahasiswa saya datangkan ke tempat ibadah, kemudian tempat diskusi yang ada di beberapa titik di Pontianak ini semata-mata untuk saling berbagi. Jadi kadang-kadang saya yang menjadi dosennya, kadang-kadang Pak Sutadi yang menjadi dosen atau Pak Suryanto, nggak masalah. Yang penting kita bicara tentang agama Konghucu dan mahasiswa sangat antusias, sangat tertarik, kadang-kadang terbuka pengetahuannya. Oh, ternyata selama ini yang saya pahami tentang Konghucu itu jauh sekali dengan apa yang sebenarnya ada. Jadi itulah gunanya kita mengkaji secara akademis seperti apa keberadaan, kemudian ajaran-ajaran agama orang lain termasuk agama Konghucu. Berarti di sini tidak ada kendalanya ya Pak dalam mempelajarinya? Sampai saat ini memang kita tidak menemukan kendala, yang kendalanya lebih kepada mahasiswanya. Jadi mahasiswa ini karena mindsetnya awal ketika melihat orang Konghucu atau tempat ibadah Konghucu itu semula agak